Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan limbah B3. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, sampah didefinisikan sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dihasilkan oleh manusia setiap melakukan aktivitas sehari-hari. Pengelolaan sampah menerapkan paradigma baru, yaitu pengelolaan sampah secara holistik dari hulu atau sumbernya sampai ke hilir. Untuk meminimalisir permasalahan sampah, maka harus ada pengelolaan sampah sejak dari sumbernya. Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan. Jadi harus ada sistematis, menyeluruh dari hulu sampai hilir, dan berkesinambungan atau yang terus-menerus dan saling berkaitan, yaitu meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai ke hilir, agar sampah dapat memberikan manfaat baik secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat. Jenis sampah berdasarkan sifatnya. Sampah dapat dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik atau degradable dan sampah anorganik atau sampah undegradable. Sampah organik adalah sampah yang dapat membusuk dan terurai sehingga bisa diolah menjadi kompos. Misalnya, sisa makanan, daun kering, sayuran. Sedangkan sampah anorganik atau sampah undegradable yaitu sampah yang sulit membusuk dan tidak dapat terurai. Namun, sampah anorganik ini dapat didaur ulang menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Contohnya adalah botol plastik, kertas bekas, karton, kaleng bekas. Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama adalah sampah padat. Sampah padat merupakan material yang dibuang oleh manusia, kecuali kotoran manusia. Jenis sampah ini misalnya plastik bekas, pecahan gelas, kaleng bekas, sampah dapur. Sedangkan sampah cair adalah sampah yaitu bahan cair yang tidak dibutuhkan dan dibuang ke tempat sampah. Misalnya, sampah cair dari toilet, sampai sampah cair dari dapur atau tempat cucian. Dari sekian banyak sampah, yang paling krusial hingga menjadi perhatian dunia secara khusus adalah sampah plastik. Tidak hanya merusak daratan saja, sampah plastik juga terbawa sampai ke laut hingga mengancam ekosistem laut. Kecenderungan orang menggunakan plastik jika dilihat dari kacamata sosiologi merupakan sebuah fenomena di mana orang ingin cepat dan praktis daripada menggunakan pembungkus dari daun dan sebagainya. Plastik ini memang lebih cepat, praktis, murah, dan mudah didapatkan di mana-mana. Untuk itu perlunya edukasi tentang pentingnya pengetahuan bahaya sampah plastik, kesadaran bagaimana menyikapi plastik tersebut. Berikut adalah beberapa cara mengurangi sampah plastik. Yang pertama adalah membawa tas belanjaan sendiri. Yang kedua, membawa kotak makan sendiri atau membawa botol minuman sendiri. Mengurangi penggunaan tisu basah, menggunakan produk yang dikemas dengan kaca atau karton, tidak lagi menggunakan sedotan plastik untuk minuman, dan melakukan daur ulang sampah plastik.
Dampak sampah bagi masyarakat. Pada umumnya, sampah memberikan dampak buruk bagi masyarakat. Ada 3 dampak sampah terhadap manusia dan lingkungannya. Yang pertama, dampak sampah terhadap kesehatan. Penanganan sampah yang tidak baik akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitarnya. Sampah tersebut akan berpotensi menimbulkan bahaya bagi kesehatan, seperti penyakit diare, tifus, kolera, jamur, dan cacingan. Dampak sampah terhadap lingkungan. Selain memberikan dampak buruk terhadap kesehatan manusia, penanganan sampah yang tidak benar juga mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Seringkali sampah yang menumpuk di saluran air mengakibatkan aliran air menjadi tidak lancar dan berpotensi mengakibatkan banjir. Selain itu, sampah cair yang berada di sekitar saluran air dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, dampak sampah terhadap sosial dan ekonomi. Penanganan sampah yang tidak baik juga berdampak pada keadaan sosial dan ekonomi. Beberapa di antaranya adalah meningkatnya biaya kesehatan karena timbulnya penyakit, kondisi lingkungan yang tidak bersih akibat dari penanganan sampah yang tidak baik. Hal ini pada akhirnya akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat secara keseluruhan. Limbah B3. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan limbah hidup, lingkungan hidup, bahan berbahaya dan beracun yang sering disingkat dengan B3, yaitu zat, energi, dan atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3 dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama adalah B3 yang dapat dipergunakan. B3 yang mudah dikenali dan boleh dipergunakan antara lain adalah bahan-bahan kimia seperti amonia, asam asetat, asam sulfat, asam klorida, asetilena, formalin, metanol, natrium hidroksida, dan gas nitrogen. Nah, kalian bisa lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 pada lampiran 1. Yang kedua adalah B3 yang dilarang dipergunakan, yaitu aldrin, klorden, DDT, dieltrin, endrin, heptaklor, mirex, heksaklorobenzena, dan PCB. Nah, untuk daftarnya bisa kalian lihat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 di lampiran 2. Sedangkan yang ketiga adalah B3 yang terbatas dipergunakan, yang meliputi merkuri, senyawa merkuri, linden, paration, dan beberapa jenis CFC. Nah, daftarnya bisa kalian lihat pada Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 di lampiran 3. Mengingat sifatnya yang berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan dengan seksama, sehingga
Setiap orang atau pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib, jadi hukumnya wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan. Berdasarkan sifatnya, B3 dapat diklasifikasikan menjadi mudah meledak, pengoksidasi, sangat mudah sekali menyala, beracun, berbahaya, korosif, bersifat iritasi, berbahaya bagi lingkungan, dan karsinogenik. Limbah bahan berbahaya dan beracun atau yang disingkat dengan B3 merupakan sisa usaha dan atau kegiatan yang mengandung B3. Limbah B3 dihasilkan dari kegiatan atau usaha baik dari sektor industri, pariwisata, pelayanan kesehatan maupun dari domestik rumah tangga. Pengelolaan limbah B3 ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3. Yang mana dalam peraturan ini juga tercantum secara lengkap daftar limbah B3 baik dari sumber tidak spesifik, limbah B3 dari sumber spesifik, serta limbah B3 dari B3 kadaluarsa, B3 yang tumpah, B3 yang tidak memenuhi spesifikasi produk dan bekas kemasan B3. Suatu zat atau senyawa yang terindikasi memiliki karakteristik limbah B3, namun tidak tercantum dalam lampiran 1 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, perlu dilakukan uji karakteristik untuk identifikasi. Uji karakteristiknya sudah terlampir dalam lampiran 2 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Dapat berupa uji karakteristik mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, dan korosif, dan beracun. Pengujian karakteristik beracun misalnya dapat dilakukan dengan uji toksikologi LD50 atau TCLP. Mengingat sifatnya yang berbahaya dan beracun, pengelolaan limbah B3 perlu dilakukan dengan seksama. Sehingga setiap orang atau pelaku usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan terhadap limbah B3 yang dihasilkan. Pengelolaan limbah B3 meliputi penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan. Pengelolaan limbah B3 ini untuk memastikan pengelolaan limbah B3 dilakukan dengan tepat dan mempermudah pengawasan, maka setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Bupati atau Wali Kota, Gubernur atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.